Perkenalkan bicara pertama Dr. Florence Manurung. Dr. Florence Manurung ini seangkatan saya waktu masuk Departemen Mata. Ya. Beliau lulusan FKUI, Departemen Mata FKUI. Beliau fellowship FECO di Agarwal, ya, fellowship pediatrik di Aditya Joy, Mumbai, India. Fellowship Retinopathy ROP di LV Prasad, Hyderabad, India. Saat ini beliau di Jakarta Eye Center. Ya. Dan topik yang akan beliau bawakan adalah panjang nih ya. Maaf. Ya. Taking myopia management to the next level, the value of axial length cornea topography, pupillometry and measurement in clinical decision making. Jadi angka-angka yang kita dapat dari manajemen itu mau diapain dan apa nilainya, dan mudah-mudahan bisa memberikan banyak pelajaran buat kita. Silakan Dr. Flo. Terima kasih atas introduction-nya Dr. Aming. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti tadi sudah disampaikan sama Dr. Amir, saya akan membawakan presentasi saya berjudul Taking Myopia Management to the Next Level, the Value of Axial Length, Corneal Topography, and Pupillometry Measurements in Clinical Decision Making. Secara global dilaporkan bahwa sekitar 30% populasi dunia menderita myopia. Persentase ini diprediksi akan meningkat hingga mencapai 50% populasi pada tahun 2050. Dan kecepatan peningkatan jumlah populasi dengan myopia ini sebenarnya berbeda-beda di setiap kawasan. Di Asia Pasifik misalnya persentase pada tahun 2010 adalah sebesar 48,8%, kemudian naik menjadi 53,4% di tahun 2020 dan diperkirakan akan melampaui 60% populasi dunia pada tahun 2050 seperti yang tampak di sini ya. Kawasan Asia Tenggara sendiri diprediksi juga akan tembus sekitar 62% di tahun yang sama. Nah, bagaimana dengan negara kita Indonesia? Nah, di negara kita sendiri kelainan refraksi menjadi penyebab kebutaan terbanyak kelima. Nah, miopia dilaporkan terjadi pada 1/4 populasi usia anak-anak. Nah, ini terbilang cukup tinggi mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan populasi terbanyak di dunia. Nah, sebelumnya kita refreshing sedikit tentang definisi myopia sendiri. Nah, berdasarkan International Myopia Institute, myopia merupakan suatu kondisi di mana spherical equivalent adalah di bawah -0,5 sampai sekitar di bawah -0,5 ketika akomodasi bola mata sedang rileks. Dan ini bisa diklasifikasikan atas low myopia dengan spherical equivalentnya antara -0,5 sampai di bawah -6 diopter, dan high myopia yang spherical equivalentnya adalah lebih dari -6 diopter. Nah, seperti kita ketahui, pertumbuhan mata masa kanak-kanak itu terjadi dengan cepat dalam beberapa tahun pertama kehidupan dan kemudian tumbuh lebih lambat sampai sekitar usia 12 tahun. Hingga kemudian berhenti ya. Pada myopia, pertumbuhan mata masa kanak-kanak ini terjadi terlalu cepat dan dapat berlanjut hingga usia remaja akhir bahkan lebih ya saat sekarang sejak COVID yang dewasa pun sedikit-sedikit meningkat ya. Meningkatnya miopia terutama pada masa kanak-kanak dikhawatirkan turut meningkatkan risiko timbulnya kelainan atau gangguan penglihatan pada anak-anak di masa yang akan datang ini. Seperti yang dapat kita lihat dalam tabel ini, bisa terjadi katarak, glaukoma, retinal detachment, dan myopia makulopati. Oleh karena itu, kita sebagai praktisi harus memikirkan bagaimana miopia ini perlu dikendalikan progresinya. Nah, menimbang semua ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengukur progresi myopianya. Selama ini yang kita ukur secara konvensional yaitu perubahan refraksinya saja. Kini mengukur refraksi saja itu tidak cukup. Namun kita perlu melakukan pengukuran axial length yang dikatakan 10 kali lebih sensitif untuk mendeteksi perubahan miopia dibandingkan kalau kita hanya mengukur refraksinya saja. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan adanya hubungan axial length dengan ras seseorang, di mana dalam banyak jurnal telah disebutkan bahwa anak-anak Asia itu cenderung memiliki bola mata lebih panjang daripada anak Caucasian, yang tampak pada grafik ini ya, yang ditandai garis berwarna kuning. Ya, nah slide ini menunjukkan pertumbuhan normal mata anak-anak sampai sekitar usia 14 tahun. Pertumbuhan bola mata semakin melambat seperti kita lihat di sini dengan bertambahnya usia.
pada anak usia sekolah, pertumbuhan bola mata itu berkisar antara 0,1 sampai 0,2 mm per tahun. Melambat setelah usia sekitar 10 tahun dan menjadi tinggal sekitar 0,02 mm per tahun dan berhenti pada usia remaja. Nah, pertumbuhan mata cenderung berhenti pada axial length sekitar 23 mm pada wanita dan pada laki-laki sekitar 23,5 mm. Nah, miopia cenderung terjadi dengan panjang aksial itu lebih dari 24 mm. Nah, apabila melampaui 26 mm secara dramatis akan meningkatkan risiko masalah penglihatan di masa datang juga ya. Nah, pengukuran aksial yang dapat dilakukan dengan ocular biometry yang saat ini sudah dianggap sebagai gold standard dalam pemeriksaan miopia dan diharapkan penggunanya akan makin meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, ini dengan memperhatikan grafik yang ada di slide ini, kita bisa melihat bagaimana axial length itu memiliki korelasi dengan refractive error. Tampak di sini grafik axial length ini ya, dengan grafik refractive error terjadi peningkatan miopia di luar range normal, yaitu dalam 1 tahun. Ini kita lihat bahwa grafiknya naik, sehingga kita harus memikirkan suatu intervensi untuk menahan lajunya. Nah, ini kita tandai dengan bendera warna putih. Kemudian perhatikan bagaimana intervensi ini tersebut dia bisa meredakan progresivitas axial length dan miopianya dengan melihat grafik ini, variation axial length per tahun. Nah, tampak di sini bahwa grafik axial length, kelainan refraksi dan variasi axial length per tahun mulai stabil dan bahkan terlihat lebih slow down, yang berarti intervensi yang telah kita berikan itu cukup efektif meskipun axial length tetap masih bertumbuh selama masa anak-anak dan remaja ya. Namun bila hanya mengandalkan grafik-grafik ini, kita masih belum bisa menentukan apakah axial length pasien ini bertumbuh dalam batas normal atau terlalu cepat. Nah, oleh sebab itu diperlukan suatu growth curve ya, data growth curve yang bisa memberikan gambaran dan informasi bagi orang tua mengenai kondisi bola mata anaknya dibandingkan dengan referensi normal data-data anak-anak lain. Nah, di sini Topcon berkolaborasi dengan Erasmus University ya. Dia menerapkan populasi data normal mencakup data lebih dari 12.000 anak. Nah, referensi normal data ditampilkan ini ya, berupa garis grafik berwarna biru pada gambar ini. Mari kita lihat informasi apa saja yang kita bisa dapat dari growth curve ini. Pertama, perlu diingat bahwa growth curve berbeda antara laki-laki dan perempuan. Seperti pada slide ini ada lambang gender pada sudut kiri atas. Kedua, dengan growth curve ini, axial length pada umur tertentu seorang anak dapat memberikan prediksi mengenai presentasi miopia dan bahkan kemungkinan anak ini menjadi high myopia pada saat dewasanya nanti. Ya, ini tampak pada angka-angka yang ada di sebelah kanan ini. Ya, jadi contohnya pada grafik ini kita lihat pasien pertama kali datang nih ya, dia sudah berada di atas garis referensi berwarna biru. Yaitu kalau kita tarik di sini dia berada di level persentil 75. Dan ternyata dalam 1 tahun ini ya, usianya ya naik dalam 1 tahun, ternyata dia berada di dalam persentil 90. Artinya laju miopianya cukup besar, yang dimana kita dapat memprediksi nanti saat dewasa dia mengalami peningkatan progresi miopia. Di sini ada angka 73% menjadi 94%, kemungkinan untuk terjadi laju miopia, dan menjadi high myopia itu meningkat juga dari kita berharap 1% ternyata menjadi 9% menjadi high myopia. Oleh sebab itu intervensi harus segera dilakukan untuk menahan laju miopianya. Nah, ini dilambangkan dengan grafik dengan lambang bendera warna putih. Nah, ketiga, growth curve itu juga berfungsi seperti kartu tumbuh kembang anak yang umumnya digunakan dalam layanan pediatrik. Kalau dalam hal ini ceritanya untuk pelayanan kesehatan mata anak. Jadi bisa digunakan sebagai media komunikasi antara dokter dengan orang tua sehingga kita bisa memberikan informasi mengenai kondisi bola mata anaknya, yaitu bagaimana progresi miopianya, risiko kemungkinan terjadi high myopia, perlu tidaknya kita lakukan intervensi dan mengevaluasi keberhasilan intervensi kita.
ya dalam meredam myopia atau perpanjangan bola mata si anak. Nah, ini adalah contoh lembaran growth curve yang akan diberikan kepada orang tua sehingga mempermudah kita sebagai praktisi menjelaskan kondisi mata anaknya. Nah, pada lembaran ini tampak garis-garis grafik yang menunjukkan laju atau progresi myopia si anak pada tiap kunjungan. Juga tampak di bawah grafik ini ada kotak-kotak yang menampilkan perpanjangan bola mata serta refraksinya dalam bentuk angka. Ya, jadi orang tua juga bisa lihat bagaimana perkembangan minus si anaknya. Nah, seperti dilaporkan oleh beberapa jurnal, hal lain yang perlu kita concern juga adalah pasien yang diidentifikasi dengan premyopia, yaitu mereka dengan spherical equivalent dengan plus 0,75 sampai dengan minus setengah diopter yang memiliki faktor resiko orang tua, dan pada saat kita melakukan pemeriksaan ocular biometry ternyata dia berada di atas persentil axial length. Nah, ini kita tahu bahwa kalau dia di atas persentil axial length, dia akan berpotensi mengalami peningkatan progresi myopia, padahal dia baru plus 0,75 atau minus setengah diopter. Nah, anak-anak yang premyopia ini dikatakan oleh beberapa jurnal, dia memerlukan intervensi myopia lebih cepat, ya, lebih dini. Nah, jadi bagaimana cara kita menentukan suatu intervensi dan bagaimana memonitornya? Nah, terdapat beberapa intervensi yang kita tahu untuk mengontrol laju myopia, yaitu pemakaian obat tertentu, kacamata khusus, dan lensa kontak, ya, dalam hal ini orthoke. Nah, sebelum menentukan intervensi ini, apa yang kita perlukan? Yaitu kita memerlukan beberapa parameter untuk membantu memaksimalkan intervensi yang akan kita berikan, yaitu riwayat pasien, lifestyle si pasien, panjang bola matanya harus kita ukur, keadaan refraksinya, keadaan kornea dan ocular surface-nya. Nah, tentunya dokter atau praktisi ini bisa melakukan personalisasi menurut pengalaman masing-masing, ya, referensi masing-masing, dan setelah menentukan intervensi ini, kita tetap harus melakukan monitoring dengan cara kembali lagi memperhatikan parameter-parameter yang sudah kita kumpulkan sebelumnya ini. Nah, ini dilakukan secara berkesinambungan dan jika ditemukan bahwa progresi myopianya tetap berlangsung masih tinggi, maka tentunya perlu dipertimbangkan modifikasi intervensi lainnya, ya. Nah, untuk mendapatkan parameter-parameter ini diperlukan sebuah ocular biometry yang multifungsi. Ya, dia dapat mengukur secara komprehensif kondisi mata si anak. Dengan kata lain, kita melakukan screening menyeluruh untuk mendeteksi ada tidaknya kelainan mata pasien yang menjadi tantangan kita nanti saat mengatasi laju myopianya. Nah, dalam menentukan intervensi myopia ini, pastikan pasien tidak memiliki kontraindikasi atas jenis intervensi yang kita sarankan. Misalnya, dia tidak boleh ada kelainan kornea sebelum melakukan pemberian lensa kontak, ya. Cermati apakah dia ini aksial atau refraktif, myopia atau apa terdapat dry eyes, ya. Nah, saya coba akan menerangkan di sini. Nah, untuk mendapatkan keberhasilan dari rencana treatment kita, salah satu hal yang perlu kita ketahui adalah kondisi kornea pasien dengan melihat pemeriksaan topografi. Misalnya apakah pasien memiliki keratokonus seperti yang tampak pada gambar sebelah kanan ini. Nah, atau ada kelainan kornea lainnya. Nah, salah satu intervensi yang kita ketahui untuk menahan progresi adalah orthoke yang kita tahu dipakai setiap malam dan dilepas pada keesokan harinya untuk mereshape permukaan anterior korneanya. Bagi pasien ingin memakai orthoke, maka diperlukan alat pemeriksaan yang memiliki feature topografi kornea, ya. Kemudian dengan feature tersebut kita juga bisa memantau perbandingan topografi kornea sebelum dan sesudah dia pemakaian orthoke. Dari waktu ke waktu nanti kita bisa lihat angka-angka yang ada di sini. Kemudian parameter lain yang juga tidak kalah penting dalam manajemen myopia adalah dynamic pupillometry, terutama bagi pasien yang pengen pakai atropine. Selain feature dynamic pupillometry ini, pengukuran angle kappa juga diperlukan jika anaknya ingin memakai orthoke atau soft contact lens khusus untuk myopia. Dokter, waktu 2 menit ya. Ya. Khususnya untuk pasien anak yang menjalani intervensi dengan orthoke atau soft contact lens akan sangat penting juga untuk kita mengevaluasi kondisi ocular surface-nya, misalnya ada tidaknya indikasi dry eye. Nah, kesuksesan manajemen myopia ini harus kita lakukan bergantung dari beberapa dini kita bisa mendapatkan data komprehensif, intervensi sedini mungkin, dan tetap menjaga agar memberikan edukasi kepatuhan memakai intervensi yang sudah dipilih, ya. Nah, di JC kami memiliki service myopia control care di mana kita lakukan pada anak-anak
sampai remaja ya. Tentunya kita akan melakukan pemeriksaan refraksi dulu pada anak tersebut, subjektif dan objektif ya, dengan tetes mata untuk mendilatasi. Kemudian kita menggunakan ocular biometry yang kita akan mengukur keadaan dari korneanya, serta kemudian juga pupilnya kita akan cek ada tidaknya dry eye, itu yang kita lakukan juga. Karena kita belum tahu ya intervensi apa yang dipilih. Nah, ini adalah growth curve. Dia akan melihat bagaimana anak ini berada di posisi mana untuk miopianya. Ini kita cek dalam satu alat semuanya, sehingga nanti ini bisa kita informasikan kepada pasien dan kita bisa terangkan dengan hasil yang kita lakukan ini pada pasien tersebut. Nah, berdasarkan apa kita jelaskan ini, kita kasih pilihan ke pasien, apakah mau, ke orang tua juga, mau tetes untuk menahan minus, atau mau pengen kacamata khusus, atau lensa kontak, itu nanti yang kita bisa tawarkan. Dan jangan lupa, sampaikan lagi kepatuhan ke pasien. Nah, ini ada contoh, sebentar aja Dr. Aming. Kita lihat di sini, ini adalah contoh lembaran growth curve yang kita berikan pada pasien. Kebetulan pasien ini memilih low dose atropine 001, awalnya dia datang dengan minus segini ya, 275 dan minus 2, yang termasuk low myopia, dan dia dari awal udah pengen 001, atropine 0,01%. Kita lihat di grafik ini, dia sudah di atas persentil ya, yang ini masih di sekitar persentil sini. Namun kita kan nggak mau ya, ini naik lagi terus ke atas, berarti high myopia akan makin berlangsung. Nah, oleh sebab itu atropine 0,01 langsung kita berikan. Kalau kita lihat hanya kelainan refraksinya, di powernya kelihatannya stabil ya, oh bagus nih obat ini. Namun sebenarnya jangan lihat hanya kelainan refraksinya, lihat apakah grafiknya ini meningkat atau tidak. Kalau lihat di sini cukup stabil, bahkan ini kayak slow down ya ke bawah ini grafiknya. Artinya pertahankan aja atropine 0,01. Nah, case yang kedua dan ini yang terakhir, kita berikan pada pasien anak-anak umur sekitar 13 tahun, dia nggak ada riwayat di dalam keluarga berkacamata. Nah, ini kita lihat pertama-tama waktu itu kita belum memiliki alat intervensi untuk myopia yang tetes mata ya. Minusnya kita lihat di sini 3 minus 4 ya, silinder saja waktu awalnya. Ternyata pas datang lagi setelah 4 tahun naiknya banyak sekali. Oke, kita lihat apakah kita perlukan intervensi. Kalau lihat ini kelihatannya harus intervensi nih ya. Oke, kita lihat dulu di grafik. Oh, ternyata dia jauh sekali dari angka persentil ini. Artinya kita main aja di atropin yang agak lebih besar dosisnya. Nah, seperti ini kita pakaikan atropin terus, kelihatan stabil kalau secara refraksi. Namun kalau lihat angka-angka ini, ternyata akselengnya masih naik. Oke, naikin lagi atropin 0,05%, dan kebetulan karena anaknya ini sudah besar, dia ingin ortoke. Ya, nah ini kita pantau terus dari waktu ke waktu sehingga kita bisa melihat bahwa laju miopianya rendah. Jadi sebagai take home message, pengukuran akseleng merupakan suatu gold standar untuk memonitor progresivitas miopia dan resikonya. Pengukuran akseleng juga diperlukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus presbiopia sehingga kita bisa lakukan intervensi secara dini. Juga data akseleng digunakan sebagai media komunikasi untuk orang tua dan memantau kepatuhan intervensi yang diberikan. Dan selain akseleng juga kita memerlukan data komprehensif lain seperti topografi kornea dan pupilometri. Terima kasih. Terima kasih Dr. Florence, menarik banget ya.